Saya langsung saja sekarang beralih kepada para narasumber kita siang hari ini. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, tajuk dari webinar ketiga ini adalah mau tajir instan, hati-hati kena pencucian uang. Kita punya narasumber yang pas sekali untuk dua hal tersebut. Saya langsung saja perkenalkan, yaitu Kak Jet sama Kak Ivan. Ini semuanya milenial yang ada di sini, paling tidak secara hati itu semangatnya tuh milenial ya Mas Ivan ya. Jadi apa namanya, kita akan mulai dulu nanti dengan Jet, baru nanti akan disambung dengan Mas Ivan gitu. Banyak anak muda ingin bisa cepat kaya gitu ya, tajir instan dengan segala macam penawaran yang mungkin juga belum ngerti sepenuhnya. Gimana tanggapan Jet? Baik. Ya Kak Ira, jadi sebenarnya yang tanggapan saya ya, emang lumayan sedih sih mendengar banyak cerita tentang orang-orang yang terjebak dalam skema-skema Ponzi atau skema-skema illegal investing dan trading seperti yang sudah dipaparkan tadi ya. Dan menurut saya terutama salah satu alasan utamanya adalah maraknya investasi yang didorong melalui sosial media. Sekarang seperti yang kami ketahui dengan influencer di berbagai macam platform, apakah itu TikTok, Instagram, ataupun yang lain-lainnya, dan juga psikologi dari yang FOMO dan perasaan bahwa ini teman-temanku semuanya udah investasi dan mereka juga jadi berharap bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi terjebak dalam investasi. Jadi ujung-ujungnya sih menurut saya emang edukasi sih Kak Ira dan Kak Ivan kan. Memang secara umum literasi keuangan di Indonesia juga masih lebih rendah. Ya. Sebentar Jet, itu kan Jet tadi bilang bahwa literasi keuangan, edukasi itu penting banget. Tapi dengan anak muda yang tadi ya, mereka gampang sekali mengakses sosial media, informasi gitu. Edukasi atau literasi yang seperti apa sih biar pas gitu ke mereka? Well, kontennya itu mungkin perlu juga dipaskan ya dengan market atau dengan customer base yang perlu kita capai. Memang sebagian besar customer yang kami lihat itu di kisaran umur 18 sampai 30 tahun yang baru mungkin ingin berinvestasi untuk pertama kalinya. Karena secara umum ya di Indonesia itu yang sudah melakukan investasi di bidang ekuitas ataupun kripto itu masih sangat rendah. Mungkin di angka kisaran 1-3% dari populasi. Sedangkan di beberapa negara yang lebih maju mungkin angka tersebut lebih mendekati 20-30%. Bisa nggak sih Jet kita tuh kaya secara instan gitu? Nah, yang sudah pasti kan enggak ya Kak Ira. Kayak secara instan itu tidak mungkin menurut saya, atau kalau mungkin pun itu karena keberuntungan yang sangat besar ya. Banyak banget orang melihat di sosial media bahwa ada seseorang yang untung sangat besar dari kripto, tapi mungkin yang perlu didalami adalah jejak orang tersebut di dunia kripto. Kebanyakan orang itu juga selama bertahun-tahun malahan rugi, dan baru beberapa tahun terakhir yang pada saat kripto ini baru naik daun menjadi untung. Jadi menurut saya itu kaya mendadak itu biasanya tidak terlalu lazim ya, Kak Ira. Aset kripto ini adalah salah satu yang juga dimanfaatkan untuk tempat pencucian uang. Gimana tanggapan Jet sendiri dengan pernyataan bahwa memang banyak orang melihat aset kripto ini adalah salah satu tempat untuk pencucian uang yang nggak mudah terdeteksi? Silakan. Ya Kak Ira, terima kasih ya. Emang mungkin dulunya secara historical, sebelum adanya regulasi yang dibangun secara lebih konkret gitu, mungkin saya rasa memang pasti ada lah. Tapi dimanapun instansi finansial pasti ada aktivitas yang ilegal. Memang kripto menjadi salah satu tempat yang illegal users banyak menggunakan platform kripto, karena memang kripto ini terhubung ke sebuah jaringan blockchain, di mana di atas blockchain ini sifatnya pseudo anonymous dan lumayan terbuka dan free untuk pengiriman aset kripto. Banyak sekali kan muncul para pesohor yang mulai menawarkan aset kriptonya gitu. Apa yang Jet tangkap dari tren tersebut? Ya menurut saya mungkin ini sebuah fase ya, karena mereka juga melihat banyak developer yang dapat meluncurkan aset kripto yang
ada yang sukses, ada yang enggak. Ya menurut saya bukan salah karena ya mereka mempunyai keinginan untuk menciptakan sebuah project blockchain. Menurut saya yang perlu kita waspadai dari sisi konsumen adalah selalu melakukan riset kita sendiri, do your own research. Sekarang juga Bapepti sudah mengeluarkan sebenarnya list token yang boleh diperdagangkan, dan itu menjadi salah satu acuan lah buat kita mengikuti apa saja yang boleh kita listing. Dan biasanya kalau sudah masuk di list Bapepti tersebut bisa dikatakan lumayan kredibel. Kalau ngelihat ke depan gitu ya, ini kan sebenarnya modus orang nipu kan sama-sama aja, cuman caranya ya yang beda-beda gitu, karena platformnya juga sudah menjadi sedemikian variatif. Tren seperti apa sih, Jet, kalau kita ngelihat investasi abal-abal gitu ya terkait dengan aset digital ini yang harus kita waspadai? Kita sendiri melihat banyak pengguna kami ataupun pengguna-pengguna yang tidak menggunakan platform kami, tapi langsung menggunakan platform abal-abal untuk berinvestasi. Jadi sebenarnya kita senang juga ada inisiatif dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang platform abal-abal ini, karena memang kasihan sih banyak banget orang yang sudah rugi dari platform-platform ini. Dan yang saya harap ya jangan karena sekarang banyaknya dan maraknya investasi bodong ini, jangan sampai orang-orang di Indonesia ini jadi tidak berinvestasi sama sekali.